Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada video yang ketiga dalam kaitan menulis proposal skripsi ataupun proposal tesis atau bahkan proposal penelitian. Setelah yang pertama kita mengidentifikasi topiknya, kemudian kita melakukan 4 langkah dengan metode MAIL, maka yang terakhir adalah merumuskan masalah penelitian. Apa yang kita mau jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kita mau ajukan sendiri. Disinilah yang menjadi seni sebuah penelitian, di mana kita yang mulai mengkonstruksi fenomenanya, lalu kemudian mengajukan pertanyaannya sendiri, lalu kemudian menjawab pertanyaan itu sendiri. Ya. Sebagai sebuah pekerjaan seni, maka ini memerlukan cara kita masing-masing yang berbeda setiap orang. Tidak harus sama, tetapi alur yang kita lakukan itu harus sama, karena inilah yang menjadi sebuah metode ilmiah atau metode dalam ilmu pengetahuan. Rumusan-rumusan masalah jangan kita gunakan pertanyaan apakah. Ya, dengan pertanyaan apakah berarti bisa jadi jawabannya ya atau tidak, 50% ya, 50% tidak. Dengan demikian maka kita bisa gunakan pertanyaan yang lain. Bagaimana, kenapa, ya. Lalu dari sini akan tergambar di mana posisi penelitian kita. Kalau pertanyaan kenapa, maka otomatis ini akan menjadi sebuah tesis di tingkat magister, di tingkat S2. Sementara kalau hanya pertanyaan apa, mendeskripsikan sebuah fenomena, menjelaskan sebuah realitas, hanya sampai di situ saja, bisa jadi ini adalah skripsi di tingkat mahasiswa strata 1. Atau bahkan ada lagi yang lebih rendah dari itu, hanya melaporkan apa yang dilakukan ketika seorang mahasiswa diploma 3 atau diploma 2 ataupun kemudian diploma 1, hanya melaporkan apa yang dilakukan ketika melaksanakan praktek pengalaman lapangan, maka ini adalah sekedar laporan ya, dari aktivitas yang dilakukan. Kembali kepada pertanyaan-pertanyaan tadi, maka sesungguhnya merumuskan masalah di sini harus kita formulasi 1, 2, atau bahkan jangan lebih dari 3. Karena kita harus ingat waktu yang kita miliki tidak banyak, hanya 4 bulan atau bahkan maksimal 6 bulan dalam waktu 1 semester ini. Belum lagi kendala yang lain, termasuk pula harus berkomunikasi dengan pembimbing kita masing-masing. Ini adalah harus kita pikirkan menjadi bahagian yang terintegrasi dari penelitian yang sementara kita laksanakan. Selanjutnya, masih kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Pertanyaan ini harus kita lihat dalam konteks seperti orang yang membaca buku. Ketika kita membaca buku yang kita baca ini terlalu dekat, maka kita tidak bisa membacanya. Atau bahkan terlalu jauh, kita juga tidak bisa membacanya. Maka ketika membaca sebuah realitas, membuat sebuah pertanyaan, penelitian, maka kita harus lihat apakah jarak yang kita gunakan ini adalah sesuai dengan kemampuan membaca kita. Terakhir, dalam kaitan rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi kita sudah konfirmasi dalam literatur belum ada jawabannya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan sudah ada jawabannya dan bisa jadi adalah kita melakukan plagiat, ya, mencontek atau bahkan memindahkan hasil-hasil penelitian orang. Maka yang harus kita lakukan sejak awal adalah menguasai isu ini, menguasai topik yang kita dapatkan ini, dan satu-satunya cara untuk menguasainya adalah membaca. Ketika kemudian kita ingin dari sebuah topik atau isu yang kita sudah baca, kita ingin dapatkan konfirmasi, maka bisa jadi kita lakukan diskusi. Kita berdiskusi dengan pakar, berdiskusi dengan kolega, berdiskusi dengan sesama mahasiswa. Pada saat itu kita bisa memantapkan kembali, mengkonfirmasi kembali pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan. Jangan lupa ada peran di antara itu adalah pembimbing skripsi, pembimbing tesis atau bahkan pembimbing disertasi. Pembimbing inilah yang akan membantu kita untuk
melakukan penelitian dengan cara yang fokus, sekaligus membantu kita memberikan informasi, memberikan maklumat supaya apa yang kita lakukan berada dalam rel yang tepat. Juga melakukan validasi. Jangan sampai karena kita ingin cepat selesai, tetapi kita lakukan dengan terburu-buru, akhirnya penelitian tidak kita lakukan secara tepat dan sempurna. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Juga subscribe ya channel YouTube kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.